Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan doa dan batin sehingga kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan kali ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya ila yaumil qiyamah. Pada Bapak Direktur selaku dosen mata kuliah materi PAI SMP SMA, pada teman-teman mahasiswa STID Organisasi SC semester 1 dan semester 3, izinkan saya di sini sebagai moderator akan membuka presentasi materi. Yang pertama, materi tentang pengertian fikih SMP SMA. Yang kedua, tujuan dasar pembelajaran fikih SMP SMA. Yang ketiga, fungsi dasar pembelajaran fikih SMP SMA. Yang keempat, materi pembelajaran fikih SMP SMA. Yang kelima, pola lingkup pembelajaran fikih SMP SMA. Yang keenam, metode pembelajaran fikih SMP SMA. Tentu saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran fikih secara utuh, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian fikih secara harfiah. Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru, dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audiovisual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Dari pengertian di atas, maka pembelajaran fikih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran fikih tidak hanya terjadi interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas, namun pembelajaran dakwah juga dengan berbagai interaksi baik di lingkungan kelas maupun musola sebagai tempat praktek yang menyangkut ibadah, CD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fikih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri, termasuk pula kejadian-kejadian sosial yang baik yang terjadi di masa sekarang maupun masa lampau yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik. Kemudian, tujuan pembelajaran materi fikih SMP atau dan SMA. Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan, tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran ke arah yang hendak dituju. Tanpa adanya tujuan, maka pendidikan akan terombang-ambing sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, yaitu materi, metode, dan media, serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam merumuskan tujuan dan pembelajaran harus diperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan rumusan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sidiknas yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam adalah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam dicapai dengan pengajaran Islam. Jadi tujuan pengajaran Islam merupakan bentuk operasional pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Pembelajaran fikih tersendiri merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengambalan, serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham, seperti pernyataan faqih tudarsa yang berarti saya memahami pelajaran itu. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Menurut terminologi fikih, pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fikih Islam ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada hambanya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Maka fikih Islam datang mempraktikkan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia serta hukum-hukumnya. Untuk memudahkan pembahasan, maka hukum fikih diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, fikih al-ahwal syasiasa, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Yang ketiga, fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara sesama manusia. Yang keempat, fikih siasah syar'iyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin. Yang kelima, fikih uqubat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Yang keenam, fikih siyar, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, fikih akhlak atau adab, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, menyetir pendapat pengikut Syafi'i, fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunat, makruh, sahih dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fungsi dasar pembelajaran fikih sebagai berikut. Pembelajaran fikih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama dianjurkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghadapi, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Pembelajaran fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta
aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun global. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur madrasah, orang tua, siswa, dan masyarakat sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran fikih. Fungsi pembelajaran fikih adalah yang pertama, penanaman nilai-nilai dan kesadaran budi pada peserta didik kepada Allah supaya bersama mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak mulia peserta didik saat dalam mengajar. Yang ketiga, penanaman nilai ajaran Islam supaya bersama mencapai kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Yang keempat, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Dan yang kelima adalah perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik, keyakinan, pergaulan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari. Nomor 7, pembekalan peserta didik untuk menalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun materi pelajaran fikih SMP dan SMA, materi pelajaran yang merupakan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Materi pelajaran biasanya tergambar dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku kerangka dasar. Dalam materi pelajaran ini mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar. Demi maksud dengan standar kompetensi adalah merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Penentuan standar kompetensi dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena apabila tidak mempedulikan standar nasional, maka pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu madrasah atau sekolah. Sedangkan kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dan kompetensi dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Adapun materi-materi pelajaran fikih, materi SMP kelas Adapun ruang lingkup mata pelajaran fikih di madrasah atau di sekolah secara umum memang meliputi tentang yang pertama tentang kajian prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Selanjutnya tentang hukum Islam dan perundang-undangan, tentang zakat, haji, serta hikmah dan cara mengolahnya, sampai pada tentang hukum Islam tentang keluarga, waris, dan ketentuan Islam tentang siasat syariah. Dan itu terbagi menjadi banyak sub. Selanjutnya dalam buku disebutkan dalam buku kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP, standar kompetensi adalah standar yang dijelaskan tentang ruang lingkup mata pelajaran fikih SMP itu meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan sama manusia atau hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam atau selain manusia dan lain-lain. Dan fokus mata pelajaran SMP fikih SMP ini ada pada bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan siasat.
Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah jelas berarti secara garis besar ruang lingkupnya diklasifikasikan dalam dua bagian, yakni hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal bersama manusia tentang manusia dengan sang pencipta, dan hubungan horizontal tentang manusia dengan makhluk atau manusia dan sama manusia dan lingkungannya. Adapun selanjutnya tentang fokus ruang lingkup kajian fikih SMA adalah tentang prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, hukum Islam sampai pada kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. Dan F, yakni metode pembelajaran. Metode berarti cara yang bersistem untuk memudahkan atau memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada banyak metode-metode pendidikan. Nah, diantaranya adalah metode yang bisa dilaksanakan dalam penggunaan materi fikih ini, yang mana masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah yakni sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya siswa mengikuti dengan pasif, sebab memang guru cenderung lebih aktif dalam metode ini karena guru merupakan satu-satunya pentransfer ilmu utama kan gitu. Maksudnya dalam metode ini guru memang sangat berperan, mengambil peran penuh dalam kelas. Nah, di antara beberapa kelemahan metode ceramah adalah membuat siswa pasif, seakan mengandung unsur paksaan pada siswa, terlebih apabila disampaikan dengan kurang baik atau guru kurang mempunyai public speaking yang baik. Dan anak didik yang lebih tanggap dari sisi visual akan menjadi rugi, dengan anak didik yang lebih tanggap dari auditifnya dapat lebih besar menerimanya, karena sebab penerimaan anak didik kan berbeda-beda. Selanjutnya di antara kelebihannya adalah guru mudah untuk menguasai kelas, guru mudah menerangkan bahan pelajaran dengan yang berjumlah besar dan dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar serta mudah dilaksanakan. Metode selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengertikan dan mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Jadi dari sini guru dapat mengetahui seberapa jauh murid memahami dan sampai batasan mana perkembangan murid memahami materi yang telah disampaikan. Ini kelebihan metode tanya jawab, yakni kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja, karena mereka berpikir dari apa yang telah diterangkan oleh guru tadi, kemudian ada hubungan timbal baliknya gitu. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Sebab pertanyaan tersebut juga menunjukkan, sebuah pertanyaan itu menunjukkan tentang antusias siswa atau seberapa sampai mana pemahaman siswa. Di antara metode kelemahannya adalah dengan tanya jawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari persoalan apabila mengajukan pertanyaan. Jadi kadang kalau kita akhirnya pendidikan proses pembelajaran tersebut tidak bisa fokus pada satu materi yang telah ditetapkan. Kadang adanya pertanyaan yang hadir dari siswa itu membawa keluar dari pembahasan yang seharusnya dibahas dan memerlukan waktu lebih banyak. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajar yang sangat erat hubungannya dengan memikirkan masalah atau problem solving. Metode ini lazim juga disebut dengan sebagai diskusi kelompok atau group discussion, dan resitasi bersama atau socialized recitation. Di
antaranya kelebihan dari metode ini adalah menyadarkan anak bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Jadi untuk satu masalah nggak bisa dapat solusi nggak hanya dari satu jalan saja, sebagaimana hasil dari 5 adalah 2 ditambah 3, 4 ditambah 1, 6 dikurangi 1 dan seterusnya. Jadi kita dalam satu masalah kita juga melihat dari beberapa, ketika kita melihat dari beberapa sisi maka kita akan menemukan solusi yang lebih banyak. Selanjutnya, menyadarkan anak bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengumumkan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang baik, dan membiasakan anak didik untuk menerangkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya dan bersikap toleransi. Di antara kekurangannya juga, di antara kelemahannya juga diskusi ini terlalu tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang lebih besar, dalam kelas yang sangat banyak, karena kurang bisa nanti mengkondisionalkan. Antara selanjutnya adalah metode demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu cara yang ditempuh dalam proses pembelajaran dengan mempertunjukkan sesuatu. Biasanya digunakan untuk menyajikan representasi nyata atau skematis dan hubungan-hubungan tertentu di papan tulis. Di antara kelebihan metode demonstrasi ini adalah membantu anak didik untuk memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda, memudahkan berbagai jenis penjelasan, dan kesalahan-kesalahan dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Jadi kan memang kadang pemahaman orang-orang, pemahaman tiap anak beda ketika ada sebuah metode atau teori. Nah, metode demonstrasi ini membantu untuk menyampaikan peserta didik pada teori-teori yang dimaksud atau bahan ajar yang dimaksudkan. Selanjutnya, di antara kelemahannya adalah tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh pendidik yang kurang menguasai apa yang akan didemonstrasikan. Metode sosiodrama. Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan cara mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Metode bermain peran titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang nyata dihadapi. Nah, di antara kelebihannya adalah dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Jadi merupakan pengalaman yang menyenangkan dan sulit untuk dilupakan. Hal ini juga dapat menarik minat siswa untuk mengikuti, untuk memperhatikan tentang apa yang disampaikan dalam drama tersebut. Dan di antara kekurangannya juga membutuhkan waktu agak lama dan harus benar-benar menguasai juga. Ya, selanjutnya G adalah metode yang dianggap cocok dalam beberapa materi pembelajaran fikih. Yang pertama, dalam materi kurban atau akikah, pemakalah atau guru dapat menerapkan tentang metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi dan demonstrasi. Dalam materi muamalah dapat diterapkan tentang ceramah, metode tanya jawab dan sosiodrama. Dan dalam amalah di luar jual beli dapat diterapkan metode ceramah, tanya jawab dan demonstrasi. Dan dalam pengurusan jenazah atau ziarah kubur dapat diterapkan metode ceramah, tanya jawab, metode diskusi, presentasi dan metode sosiodrama. Mungkin seperti itu sekian dari saya. Terima kasih.